Halo teman-teman semua, dalam kolaborasi untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan, kita mengenal yang namanya konsep pentahelix. Ada 5 pihak, 5 unsur yang diharapkan didorong untuk berkolaborasi agar bisa merumuskan kebijakan sampai juga melakukan langkah implementasi kebijakan. Yang pertama dari pemerintah itu sendiri, yang kedua adalah media, yang ketiga adalah pengusaha, yang keempat adalah masyarakat, dan yang terakhir adalah akademisi. Nah, kali ini kita akan bincang diskusi dengan seorang anak muda yang itu menjadi unsur penting dari civil society, yaitu unsur masyarakat yang membentuk yang namanya satu lembaga yayasan, foundation, yang sangat terkenal di kalangan anak muda dan isinya anak-anak muda hebat, yaitu Pijar Foundation. Selamat datang Bang Vero. Selamat datang bos. Maaf ganggu waktunya nih. Oh enggak lah, ini kantor keren loh. Aduh, bisa aja. Lebih keren kantor Pijar. Aduh. Terima kasih nih Bang Vero Veriska Aryananda selaku Direktur Eksekutif Pijar Foundation. Kita sekarang mau bicara banyak tentang bagaimana sih peran generasi muda dalam perubahan iklim, yaitu membangun masa depan yang berkelanjutan. Bang Vero, kita mau mulai dari secara personal Bang Vero sendiri. Jadi kan kita tahu Bang Vero ini lulusan UGM. Kedua juga pernah kuliah di luar negeri, di Australia kalau saya nggak salah ya Bang ya. Singapura sama Australia. Singapura sama Australia, oke, dua luar biasa. Terus pernah kerja juga di Microsoft. Kita tahu kalau di Microsoft pasti bukan kaleng-kaleng, apalagi gajinya juga nggak bisa dibilang kecil teman-teman. Nah, kita mau tanya nih sama Bang Vero. Pijar Foundation ini udah berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu. Bang Vero menggawangi Pijar dan berani keluar dari Microsoft. Kita pengen tahu nih, apa sih alasan Bang Vero itu berani mengambil langkah itu dan mengembangkan Pijar sampai sekarang? Nah, Jadi, gimana tuh Bang? Ini sih, kalau kerja di Microsoft tuh emang enak ya. Jadi, aku kan mulai karir kan dari Indonesia, 2010 masuk, habis itu 2012 pindah ke Asia Pasifik, 2016 itu pindah ke Asia. Asia itu Asia Pasifik, tambah China, tambah Jepang, tambah India, tambah Asia New Zealand, Australia New Zealand. Terus habis itu 2017 alhamdulillah masuk ke Worldwide Team. Seru sih. Cuma kalau kita di Microsoft itu kan setiap quarter, after quarter itu kan kita punya target gitu ya. Targetnya tuh ya selalu naik, nggak ada target turun gitu. Nah, yang menarik adalah Microsoft itu kan perusahaan publik. Artinya adalah sahamnya tuh dijual di Nasdaq, di apa namanya di bursa efek yang sana lah, Wall Street. Dan setiap quarter, setiap kita ada apa ya revenue dari kemudian pokoknya setiap 3 bulan sekali itu kita ada namanya earning call, bro. Earning call di mana kita menjelaskan kepada investor, ini loh performance ekonominya Microsoft, ini loh revenue kita naik, ini loh profitnya kita naik dan seterusnya. Nanti Wall Street akan bilang, wah ini bagus kamu, naik lagi ya, gitu. Nanti kalau kamu naik, kamu tak kasih rekomendasi untuk dibeli sahamnya. Artinya sahamnya naik juga, untung sama untung kan. Artinya adalah ketika Wall Street bilang, kamu harus naik sekian persen, dituruninlah target itu ke Microsoft, diturunin target itu diturunin lagi ke kita semua, dan akhirnya kita targetnya naik lagi dan seterusnya. Sampai satu saat aku berpikir kayak, target naik terus sih, memang ekosistem Microsoft bagus banget. Tapi sampai kapan sih kita kerja untuk memenuhi ekspektasi dari investor gitu kan? Kayaknya ada sesuatu yang lebih seru deh kita kerjain. Apa sih yang sesuatu yang lebih impactful, tapi juga kita bisa berperan penting di di masa depan Indonesia gitu. Akhirnya di tahun 2019 itu gue sempat bantu-bantu dikit di Kementerian PPN Bappenas. Waktu itu menterinya masih Pak Bambang Brojonegoro. Di situ bro, gue bener-bener melihat realitanya Indonesia. Itu masih kerjaan di Microsoft atau? Masih. Karena waktu itu kerja Microsoftnya kan malam gue. Karena gue ngelit tim worldwide, jadi kebanyakan tim gue di US sama di Eropa. Kerjanya itu dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi, tidur, habis itu bangun jam 5 sampai jam 8 pagi, baru kerja lagi. Habis itu udah nggak ada apa-apa antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Akhirnya kan nyari kesibukan gitu kan, bantu-bantu waktu itu di Bappenas. Nah di Bappenas sendiri, gue benar-benar terbuka sih tentang Indonesia, bahwa satu, banyak yang harus diakselerasi.
kita semua bilang Indonesia emas 2045, bonus demografi, tapi ketika gua ya bantu-bantu di Bappenas itu gua melihat beberapa data yang cukup concerning dan harus kita akselerasi lah. Dan sayangnya kalau gue lihat bagaimana kita bekerja di sektor publik, di sektor BUMN kok kayaknya belum cukup cepat untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah dari situlah I think someday gue harus bikin sesuatu nih untuk bisa akselerasi semua itu. Nah dari situlah momennya datang di 2021, bikin Pijar, kemudian dari situ cabut dari Microsoft dan benar-benar kita fokus di Pijar itu. Karena gini sebenarnya, antara sekarang sampai 2045 itu kan 21 tahun, 21 years. 21 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tetapi juga bukan waktu yang lama, just enough gitu. Nah, dalam waktu 21 tahun ini itu bro, intinya adalah kita itu nggak boleh banyak trial and error. Karena setiap trial and error itu kita bolak-balik lagi, padahal kita butuh ekonomi kita naik 7% year on year minimal. Gitu. Padahal kita sekarang 5%, naikin 1% ini susahnya minta ampun. Apalagi 2% minimal, ya kan? Artinya apa? Satu, kita ngelihat ada 3 hal yang jadi syaratnya. Orangnya harus siap, manusianya. Kemudian banyak pengusaha-pengusaha baru yang muncul di ekonomi-ekonomi baru. Terus yang ketiga adalah kebijakan publik itu harus juga mendukung manusianya untuk bisa berinovasi gitu. Nah, kita ngelihat nah apa yang white space atau lubang yang bisa kita isi yang belum diisi orang. Nah, kita ngelihat positioning sebagai katalis. Katalis itu intinya adalah kita tidak mencoba untuk menggantikan peran pemerintah, kita tidak mencoba menggantikan peran siapapun, tetapi kita berusaha bekerja sama dengan mereka dan mengakselerasi mereka semua. Gitu. Jadi katalis itu intinya adalah akan selalu nempel dan kemudian mengakselerasi siapapun yang dia ajakin kolaborasi. Gitu, bro. Oke. Jadi Pijar Foundation ini untuk sebagai katalisator ya dari 3 unsur tadi yang Bang Vero sebutkan, ada masyarakat atau manusianya, pengusaha-pengusaha itu sendiri maupun pemerintahnya. Nah, kita juga tahu nih Bang, Pijar ini kan programnya bagus-bagus Bang ya, hebat-hebat seperti Global Future X, lalu juga Future Lestari dan lain sebagainya ya. Lalu di 2 tahun ini ada lebih dari 30 proyek dan lebih dari 20 publikasi. Khususnya juga Pijar juga punya kerjasama dengan berbagai macam unsur tadi yang Bang Vero bilang, dengan BUMN ataupun dengan pemerintah. Nah, yang Bang Vero udah jalankan dengan Pijar sejauh ini, apa sih sebenarnya yang Pijar temukan dari permasalahan yang paling inti dari soal masa depan ini, termasuk juga soal Indonesia dan kaitannya dengan keberlanjutan itu sendiri? Oke. Kalau di soal masa depan ya, sebetulnya kita harus benar-benar fokus sih sebenarnya, bro. Jadi kita nggak bisa benar-benar dari A sampai Z kita handle semua. Makanya Pijar itu fokus di 2 topik. Kita nyebutnya the future planet, sama the future talent. Future planet itu intinya adalah energi terbarukan, sustainability, lalu kemudian transisi energi, food dan juga agriculture. Jadi intinya dunia yang mau kita hidupin nih bagaimana nih bisa cepat lestari gitu. Yang kedua adalah future talent, yaitu adalah manusianya. Gimana kita bicara tentang pendidikan, employability, dan juga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Jadi satu adalah fokusnya dulu apa. Dan menurut kita masa depan itu ada, menurut prediksi Pijar, kita punya teori namanya the 4 inevitable future. Jadi mulai sekarang sampai masa depan itu minimal 2045 itu banyak hal terjadi, tapi minimal 4 ini bakal terjadi. Satu adalah climate change, yang kedua adalah tentang food scarcity, karena climate change menyebabkan banyak panen itu gagal dan akhirnya demand makanan tetap tinggi tetapi supply-nya merendah, akhirnya harganya tinggi gitu kan. Lalu kemudian ancaman pandemi berikutnya, yang terakhir adalah ancaman menyempitnya lapangan pekerjaan karena kita bersaing tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan mesin. Nah, di Pijar itu kita ngelihat bahwa kalau kita bicara masa depan, fokus saja 4 ini. Fokus saja 4 ini. Nah, climate change dan juga sustainability masuk di pilar yang pertama, bro. Nah, yang kita lihat dari permasalahan yang ada adalah tadi kita di luar ngobrol tentang tata kelola. Itu nomor 1 sih, tata kelola. Tetapi kalau kita bicara tata kelola, kita bedah lagi coba tata kelolanya kenapa kita masih belum baik misalnya atau bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kita masih ada yang namanya ego sektoral. Itu udah klasik lah ya, kita semua tahu.
Nah, Pijar tidak berusaha untuk menggantikan siapapun, tapi Pijar berusaha untuk menjadi katalis. Artinya adalah kita menjadi neutral ground, di mana semua orang bisa kumpul, ngobrol dan santai. Akhirnya dari situ terjadi suatu dialog, formal maupun informal, yang akhirnya dialog itu tuh mencapai suatu konsensus. Oke, sebagai satu unit, sebagai satu ekosistem, ini loh yang harus kita lakuin bareng. Ini loh action plan kita ke depan. Jadi kita melihat bahwa antara berbagai pihak itu sebetulnya punya niat yang baik, tetapi belum saling ngobrol aja, bro. Nah, Pijar ini memfasilitasi ngobrolnya itu. Oke. Gitu sih. Bang, tadi saya dengar kita dengar ada bicara soal Pijar, salah satu fokusnya soal climate change, Bang. Memang betul bahwa misalkan menurut Samantha Burgess ya, Wakil Direktur Copernicus Climate Change Service, itu tahun 2023 kemarin itu menjadi suhu di mana periode manapun nggak pernah mencapai suhu tertinggi itu selama 100.000 tahun terakhir. Habis gitu BRIN juga mengkaji soal bagaimana klimatologis di Indonesia itu dalam kurun 19 tahun sampai 2001 sampai 2019 itu terjadi perubahan iklim yang sangat tajam di Indonesia. Nah, Abang dan Pijar Foundation ini melihat climate change ini kayak gimana, Bang? Apa sih sebenarnya masalah-masalah yang ada? Misalkan kadang kita berpikir, kemarin biasanya di podcast-podcast sebelumnya ya, kita kan selalu bicara, ini misalkan dari sisi energi baru terbarukan, misalkan. Nah, energi baru terbarukan ini kan untuk shifting ke arah energi baru terbarukan, khusus untuk industri yang ada sekarang, itu kan cost-nya cukup lumayan besar. Yang biasanya itu mereka berpikir, ibarat kata dalam biaya produksi ini nggak masuk nih untuk cost kita. Sedangkan dunia udah mengarah ke sana. Satu sisi juga masyarakat pun untuk diajak ke sana juga berpikir ya kita ini UMKM loh, kira-kira kecil-kecil nih. Itu dong industri yang gede dulu diajak. Nah, kira-kira kan suka ada kayak gitu tuh, Bang. Dalam kebijakan publik nih. Ibaratnya kalau kata orang ini duluan ayam atau duluan telur nih kan gitu. Nah, Abang memandangnya gimana soal climate change dan Pijar? Plus pengalaman real yang pernah dilakuin kemarin itu ketika duduk bareng tadi tuh biasanya ketemu bottleneck-nya tuh di mana tuh? Pertanyaan yang paling besar yang harus dijawab sebetulnya gini sih, yaitu adalah bagaimana menemukan titik seimbang, titik tengah antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Karena tadi yang kayak lu bilang kan, kalau misalnya kita fokus pada green, pasti akan mahal sekali gitu ya. Dan mungkin kita belum bisa afford itu saat ini. Tapi kalau kita tidak ke sana dan kita hanya fokus pada growth, mungkin lingkungan kita mungkin akan makin rusak gitu. Nah, titik tengahnya gimana? Jadi menurut kita di Pijar itu adalah nanti kebetulan di tengah tahun ini tuh kita ada semacam fellowship yang tadi gue bilang itu, yang ngumpulin berbagai orang dari latar belakang yang berbeda itu, di mana kita mencoba itu menjawab keseimbangan antara iklim atau antara lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena kan kita mau tumbuh ekonominya 7%. Artinya kan mesin-mesin ekonominya, bahan bakarnya itu kan juga harus mudah terjangkau. Gitu kan. Kalau mau tumbuh 7% tetapi misalnya listriknya mahal, kemudian energi mahal, kemudian semuanya mahal, itu kan nggak akan terjadi juga. Jadi titik tengahnya harus ditemukan. Nah, menurut kita adalah kita harus Indonesia menemukan definisi transisi energi dan juga definisi semuanya dalam konteks Indonesia sendiri, kayak gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi kekayaan ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Artinya adalah kalau misalnya kita belum bisa bertransisi ke green, mungkin ada teknologi carbon capture yang harus kita pikirkan untuk bisa dipakai at scale misalnya, seperti itu. Karena biar bagaimanapun lingkungan ini nggak boleh dikorbankan, tetapi economic growth juga nggak boleh dikorbankan. Maka kita memang harus bertemu di tengah. Jadi antara teman-teman yang sangat concern dengan lingkungan, dengan teman-teman yang sangat concern dengan pertumbuhan ekonomi itu harus saling ngobrol, dan Pijar Foundation memfasilitasi itu. Fungsi kita adalah mencoba menemukan titik tengah. Karena kita percaya tempat terbaik itu ya di tengah. Gitu. Kalau udah ketemu di tengah, kita sepakat, udah kita move on. Kita move on dan kemudian kita mulai titik itu kita sepakat sebagai satu bangsa apa yang mau kita lakukan bersama. Kuncinya kan sebagai satu bangsa itu kan kita harus geraknya bersama, bro. Bergerak bersama dan tumbuh bersama, gitu sih. Oke. Jadi harus mencari titik temu ya, titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Nah, dari program Pijar Future Lestari nih Bang, pengen tahu dong itu programnya kayak apa sih Future Lestari itu? Jadi kalau kita mau tumbuh ekonominya, berarti kan pengusaha-pengusaha ini harus apa ya, mulai bermunculan. Tapi nggak cuma bermunculan, tetapi dia sudah mulai mengkapitalisasi ekonomi-ekonomi baru, blue economy, green economy, mungkin kemudian future apa namanya Web3 dan seterusnya. Intinya ekonomi-ekonomi yang bisa menopang Indonesia saat ini tuh jangan dihilangkan, tetap kita jaga, tetapi kita harus masuk ke ekonomi-ekonomi baru, kayak gitu, healthcare, biotech dan segala macam. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya banyak anak-anak Indonesia yang luar biasa talentanya. Kita kan lu di PPI, ya kan, gue di LPDP gitu kan. Kita lihat lah bro teman-teman kita kan, ada yang jadi researcher di mana, yang ada yang jadi apa namanya scientist di mana dengan inovasi yang luar biasa. Nah, kita merasa bahwa itu perlu inovasi dan ide itu dibawa pulang ke negara ini, tetapi kuncinya adalah yang kita lakukan dengan Future Study, kita hubungkan mereka dengan 3 hal. Satu adalah mentor, yang kedua adalah market, yang ketiga adalah capital. Nah, kalau ada orang pintar, ya kan, tapi nggak punya akses ke mentor, dia nggak akan bisa navigasi Indonesia ini belantaranya bagaimana. Kalau dia punya mentor tapi dia nggak punya capital, dia sama aja jadi wacana, ya barangnya nggak jadi. Tapi kalau dia punya mentor, dia punya capital, tapi dia nggak punya market, nggak ada yang beli, ujung-ujungnya tutup juga itu tokonya kan. Nah, akhirnya 3 itu harus dilakukan. Nah, yang kita lakukan di Future Lestari adalah melakukan ketiganya dengan secara sistematis dan programatik, gitu sih. Oke. Sejauh ini yang muncul di Future Lestari Bang, tadi talent-talent yang tadi tuh, itu yang ke arah ekonomi hijau itu ada ide-ide apa aja mereka misalkan Bang yang Abang temukan dan Pijar temukan ini menarik dan itu sudah Pijar koneksikan misalkan dengan market tadi dengan apa dengan capital ya. Salah satunya ini bro, ada satu startup yang dia itu menggunakan apa namanya pemetaan, lalu kemudian menggunakan AI. Lalu di situ dia saat ini kita hubungkan dengan salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, di mana nanti dengan peta mereka ini dan kemampuan AI-nya, mereka bisa menyarankan, oke, kalau mau bikin tempat untuk charging elektrik, mendingan di sini, dan di sini. Kenapa kok di sini, dan di sini? Karena ganjil genap, karena mobil listrik banyak terjual di mana, karena rute orang banyak berpindah kemana. Nah, itu penting loh, karena kalau kita salah masang titik-titik charging, yang ada adalah ya boros aja gitu kan. Nah, dengan punya data seperti itu, dia bisa masang di titik-titik yang tepat. Data itu juga bisa dikerjasamakan dengan perusahaan seperti misalnya Transjakarta, di mana misalnya, oke, kalau misalnya kita mau lihat pergerakan orang di pagi hari itu gimana sih? Artinya kalau misalnya kita mau bikin trayek baru, baiknya antara mana sama mana ya. Siapa tahu trayek yang sekarang itu nggak efisien, mungkin kita bisa ganti trayek lain gitu. Nah, kita melihat bahwa kemampuan AI dengan dipadukan dengan kemampuan pemetaan tadi itu kan inovasi ya kan. Tapi kalau mereka nggak bertemu marketnya, yaitu adalah yang tadi perusahaan energi yang terbesar di Indonesia itu, ya ini nggak akan kemana-mana kan. Nah, Pijar itu menjadi katalis untuk si startup ini dan juga untuk si perusahaan ini. Oke. Jadi itu Pijar itu bagaimana dia bisa menggali talenta-talenta Indonesia yang memang sesuai dengan apa yang menjadi harapan Indonesia ke depan, khususnya juga yang menjadi harapan Pijar Foundation ke arah yang lebih khusus lagi ke arah ekonomi hijau yang menjadi salah satu topik kita hari ini. Nah, tadi Bang mau bahas lagi soal yang penerapan peta-peta tadi, itu akhirnya udah berjalan, maksudnya kita pengen tahu happy nggak tuh si perusahaan? Sedang berjalan ya. Jadi memang ketika kita menghubungkan antara si inovator dengan si market tadi, kita nggak lepas gitu aja. Jadi kita selalu monitoring dan evaluasi. Dan kita lihat bahwa ternyata beberapa titik-titik charging stationnya itu akhirnya menggunakan data dari si startup ini. Gitu. Jadi udah berjalan. Bukan sesuatu yang baru kita ngide. Jadi itu udah jalan ya? Oke. Jadi kita pengen tahu nih nanti apa nih evaluasinya nanti terkait program itu kan. Pasti memberikan manfaat buat si perusahaan itu dan juga pastinya untuk para pengguna mobil listrik pastikan akan lebih dimudahkan dengan mudah ditemukannya tempat charging listrik gitu, karena yang paling resiko kan bagi yang punya mobil listrik ini kan lagi di jalan kehabisan listrik kan, tempat casannya nggak pas gitu ya, di tempat-tempat yang memang mungkin tempat-tempat padat gitu, kemacetan yang itu biasa menyebabkan mudah habisnya energi listrik di mobil gitu. Nah terus yang kita juga tahu nih Bang, Pijar nih kemarin
Pijar Foundation kita juga follow Instagramnya Bang Vero nih. Punya kerjasama nih Bang sama Jepang ya untuk bikin dana filantropi untuk eksperimentasi kebijakan masa depan Asia Tenggara. Boleh ceritain nggak tuh Bang, itu apa sih yang mau dibikin Pijar dengan Jepang itu ke arah sekarang dan ke depannya apa? Ya, jadi kalau kita ngelihat ya, kebijakan publik itu kan gue dari industri teknologi ya bro ya. Kalau gue mau ibaratkan, kebijakan publik itu harusnya dibuat seperti kita membuat produk. Artinya apa? Ada versi MVP-nya ya kan, ada versi istilah prototipe-nya, kemudian prototipe itu diuji cobakan di lapangan, kemudian istilah dari situ validated, baru di situ di scale. Kalau produk kan kayak gitu, semua ada mulai software, apps, apapun itu kan modelnya dibuat seperti itu. Tapi kalau kita lihat kebijakan publik kebanyakan dibuatnya gimana? Ujung-ujung tahu-tahu jadi. Nih ada undang-undang nih. Benar. Ya kan? Nah, kita pinginnya adalah yuk kita bikin dengan cara yang benar. Gimana caranya? Ketika kita punya satu ide, suatu kebijakan atau apapun, kita prototyping. Prototyping di area tertentu, kita prototyping dalam konteks terbatas dan terkontrol. Dari situ kita lihat data-datanya benar nggak, before afternya itu ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, baru dari situ kita lihat bagaimana kita bisa bikin ini lebih luas lagi. Nah, yang kita lakukan dengan Jepang sebetulnya adalah pada saat prototyping itu kan pasti kan butuh dihubungkan dengan resource dan juga butuh network dan juga butuh expert kan. Nah, itu yang kita bantuin sebenarnya. Jadi kita dengan Jepang punya pemikiran yang sama bahwa ya industri dan juga masa depan sebuah bangsa tidak akan maju tanpa kebijakan publik yang baik. Maka dari situ proses pengambilan kebijakan harus betul, tapi lebih penting lagi adalah di fase eksperimentasi tadi, prototyping tadi itu juga harus benar, dan disitulah kita mulai dengan beberapa daerah di Indonesia. Gitu. Karena biasanya Bang prototyping itu kenapa orang nggak mau kan pasti ada cost yang terbuang tuh kan Bang ya. Nah, di situ sebenarnya yang kita bantu. Itu peran Pijar di situ. Yes. Oke, keren betul. Jadi alasan orang nggak mau prototyping itu atau tiba-tiba ujuk-ujuk di ujung itu mungkin karena orang mikir kan, aduh kalau prototyping uji coba kan ada cost yang terbuang, ada waktu yang terbuang, tenaga, lalu juga lain-lain sebagainya yang itu mungkin nggak kecil kalau untuk suatu project yang cukup lumayan kan gitu. Sebenarnya sih cara pandangnya juga mau kita tawarin sebenarnya bukan cost sih, tapi adalah investasi sebenarnya kan. Prototype itu investasi. Karena kalau misalnya mereka keluarin misalnya katakanlah 100 gitu ya. Lalu kemudian dari 100 itu kebijakannya tepat guna, mereka sebenarnya bisa dapetin manfaat tidak langsung dari pendapatan asli daerah, dari pajak dan segala macam. Tapi kalau ngirit-ngiritnya 100 tadi nggak dilakuin, tetapi pinginnya 0, tapi ternyata di ujung ternyata kebijakannya salah sasaran, dan akhirnya dibenerin lagi, yang ada 0 ini tuh nggak jadi 0, tapi jadi 1000, jadi 2000, jadi 1.000.000. Nah, ada malah kita rugi berkali-kali lipat. Nah, kita pingin untuk mindset itu yang berubah. Mindset itu yang berubah. Tapi kan untuk merubah mindset kan nggak cukup kita hanya bicara, tetapi kita harus melakukan sebuah aksi. Nah, kita memutuskan ya udah kita kerja sama Jepang, antar Pijar dengan Jepang, dan kemudian kita lakukan prototyping. Dan itu adalah MOU yang kita tanda tanganin waktu itu di Tokyo, disaksikan oleh Menteri METI yang Jepang. Dia baru menjabat 4 hari. Oleh menterinya? Oleh menterinya langsung, dan itu MOU-nya disaksikan beliau, dan itu beliau baru jadi menteri 4 hari, dan konon ini adalah MOU pertama yang dia saksikan setelah dia menjadi menteri. Wow, keren. Hebat. Nah, itu Pijar itu berarti PIC untuk yang Indonesia, enggak? Atau Asia Tenggara memang terlibat juga semua? Kita waktu itu framingnya memang Asia Tenggara. Kayak gitu. Tapi kita of course mulai dari Indonesia lah. Dulu. Kita bilang mereka pengennya Asia, oke, boleh Asia, tapi you know what, the largest market is Indonesia. If you don't start with Indonesia, you cannot talk about Asia Tenggara. Kita bilang kayak gitu, nurut mereka. Iya. Mereka mau ya, karena Indonesia negara besar, kayak kira begitu. Terus yang saya pengen tanyain Bang, terkait dengan gerakan ekonomi hijau ini. Kan kalau menurut hasil survei ya, oleh Greenpeace misalkan, dia survei 9 Januari sampai 1 Februari 2024. Itu yang rata-rata generasi Z yang disurvei itu 49%. Itu mereka tuh aware soal isu lingkungan itu, yang pertama itu soal isu pengolahan sampah, yang kedua soal cuaca ekstrim akibat krisis iklim, yang ketiga pengolahan limbah industri, yang terakhir itu polusi udara. Tapi kan ini data Greenpeace. Nah, yang Pijar Foundation rasakan terhadap anak-anak muda khususnya Gen Z ya, melihat ke arah isu climate change ini kayak gimana sih Bang? Kalau menurut kita sih Gen Z ini generasi yang bagus banget karena mereka satu terpapar dengan informasi ya. Zaman kita ini kan informasi mesti dicari. Benar. Mereka informasi datang. Artinya adalah kalau tadi datanya bilang bahwa
mereka aware sama isu lingkungan, aware sama isu sampah, itu nggak mengejutkan karena memang informasinya itu deras ke mereka. Nah, kita melihatnya Gen Z tuh gini, bahwa di Pijar itu kita percaya kolaborasi antar generasi, bro. Ya. Jadi yang senior ini itu punya wisdom mau bagaimanapun. Mungkin kita ngelihatnya, aduh lambat, apa segala macam, tapi mereka punya wisdom. Dan kita perlu belajar dari wisdom mereka. Mereka umur 40, 50 kan udah makan asam garam. They know already the way, gitu. Namun yang muda ini punya cara-cara yang potong kompas dan lebih cepat, kayak gitu. Bayangin, kalau yang muda mau belajar dari yang senior mau merendahkan hati dan belajar dari yang muda. Imagine, kita tidak hanya bisa bikin a lot of great things, tetapi juga dengan cara yang paling efisien. Kan anak muda itu kan nggak mau ribet, ya kan? Kalau yang senior pinginnya aman, prosedural. Apakah buruk? Enggak. Tapi kalau keduanya bisa didamaikan, itu akan menjadi luar biasa. Nah, Pijat tuh selalu kayak gitu, bro. Mempertemukan yang ini dengan yang ini di tengah. Kayak gitu. Yang muda kita ajak untuk berempati dengan yang senior berempati dengan yang muda. Kita ingetin lagi bahwa tujuan kita tuh sama kok. Gitu. Nah, yang kita lakukan di Pijar itu kita melibatkan Gen Z ini dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya kita punya program Town Hall Muda. Jadi Town Hall Muda itu ada di daerah-daerah. So far kita udah ada di sekitar 25 kota kayak gitu. Se-Indonesia. Okay. Idenya simple, yaitu adalah dulu anak muda itu berada di luar lingkaran pengambilan kebijakan. Tahu-tahu pokoknya itu kebijakannya jadi, udah lu kerjain gitu. Kita nggak mau kayak gitu, kita pingin untuk mendorong teman-teman yang muda ini untuk bisa berada di meja pengambilan kebijakan. Jadi kita hubungkan dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah, Pemkot, Pemkap. Lalu idenya adalah tahap pertama kita pertemukan mereka dalam sebuah forum. Tahap kedua kita dorong antara pemerintah ini dengan anak mudanya untuk bisa semacam bikin gugus tugas. Jadi dengan begitu kan anak muda ini bisa menyampaikannya langsung. They are in the policy making table. Akhirnya pemerintah juga nggak berjarak lagi dengan anak muda. Kemudian tahap ketiganya adalah kita minta mereka ini untuk bikin proyek bersama antar pemerintah dengan anak muda. Contoh di Cilacap misalnya yang udah jalan, itu anak mudanya kita ajakin untuk bantu-bantu di pemerintah kota, lalu kemudian mereka punya aspirasi untuk kita perlu nih nge-push tentang green energy, edukasi tentang green energy. Pemerintah nanya, lu bisa punya ide apa gitu. Baik, kenapa enggak kita bikin misalnya sepeda statis yang kita taruh di tempat-tempat strategis di kota Cilacap, sehingga orang bisa olahraga tapi juga tahu bahwa energi bisa dibuat loh dari non fosil. Ya udah kita kerjain. Nah sekarang di Cilacap ada di beberapa titik. Contoh itu kayak gitu. Oke. Jadi Pijar Foundation juga melihat real nyata realita bahwasannya anak muda juga sudah sangat aware ya terhadap isu-isu lingkungan ya. Awareness-nya ada, energinya ada, tinggal kanalnya dibuat nih. Nah Pijar bikin kanal-kanal itu. Peran Pijar lah di situ. Kalau yang kemarin terkait program yang di KSP Indonesia Future Network itu kayak gimana tuh Bang? Nah kalau Indonesia Future Network itu adalah satu program yang di level nasional, bro. Oh itu di nasional. Idenya adalah bahwa ini kan 2024 ini kan akan terjadi transisi dari administrationnya Pak Jokowi ke administration Presiden-elect Pak Prabowo. Ya. Artinya adalah kita punya ide bahwa perlu nih kita bikin sebuah talent pool, sebuah komunitas yang komunitas ini tuh tidak hanya orang-orang yang beride, tapi orang-orang udah profesional, udah bergerak di bidangnya masing-masing, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, energi dan seterusnya, kayak gitu. Yang kita lakukan apa? Kita gandeng bersama antara Pijar, KSP, Kemenpora dan beberapa kementerian dan juga warga muda dan yang lain. Kita pilih setiap bulan itu satu tema, bro. Kita pilih 20 orang. Kemudian kita ajak ke komplek Istana di Binagraha bersama KSP. Tujuannya apa? Satu adalah memahami selama 10 tahun ini kita udah ngebangun apa sih. Karena kan mereka semua nih pemikir semua. Dan mereka semua punya niat yang baik, yaitu memajukan Indonesia. Tapi kalau kita mau memajukan Indonesia, tapi kita nggak tahu udah sampai mana, nanti kan yang ada kita balik lagi gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu, udah dibangun sampai mana nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita minta mereka untuk berpikir dari yang sudah dibangun selama 10 tahun ini bisa diapain lagi gitu. Dan ide itu nggak datang dari kita, ide itu datang dari mereka. Oh bisa diginiin, bisa diginiin, bisa diginiin. Itu tahap kedua.
Tahap ketiga adalah ya kita dokumentasikan. Jadi ide-ide tadi kita bikin action plan-nya. Jadi sehingga ketika nanti presiden-elek itu mulai berlari gitu ya, anak-anak muda yang tadinya kita pilih ini tuh bisa langsung kontribusi aktif. Dan juga dari roadmap yang udah mereka bikin, kita nggak suka nyebut roadmap lah, dari action plan yang kita bikin itu mereka bisa langsung aksi. Oke, kita bisa kontribusi di sini, kita bisa kontribusi di sini, kita bisa lakukan ini gitu. Itu yang kita lakukan dengan event. Itu setiap bulan? Setiap bulan. Oke, sampai seterusnya berarti? Insya Allah sampai September. Oh, sampai September. Tapi itu bisa aja program itu terus ya, kalau misalkan pemerintah baru membutuhkan itu kan pasti bisa terus. Oke. Nah, terus aku pengen tanya juga nih Bang, pernah juga lihat video Pijar Foundation khususnya Mbak Azira yang ngomong tentang ini Mbak Azira carbon. ada di sini. Iya, ini Mbak Azira ada di sini. Ngomong tentang carbon trading dan carbon capture storage, putar itulah. Nah, yang kita tahu itu Bang, kan carbon trading itu kan di Indonesia sendiri sebenarnya lagi belum bisa dijual keluar. Itu yang menyebabkan salah satu proyek besar yang di Kalteng itu, mungkin aku nggak sebut namanya, itu dia belum bisa jualan lagi karena Indonesia mau kita ini bisa jual karbon keluar setelah selesai dulu nih di internal dalam negeri ini soal penurunan emisinya itu sudah tercapai belum dalam negeri. Kalau udah tercapai atau mungkin dalam tingkatan tertentu barulah bisa jualan keluar, kira-kira gitu. Nah, menurut Abang kebijakan ini kayak gimana sih? Dan juga kan Indonesia juga pengennya menjual karbon yang ada ini juga nantinya melalui sistem yang dibuat oleh KLHK. Kan gitu, artinya kita masih diminta untuk secara dalam negeri untuk bisa memenuhi target penurunan emisi dulu. Nah, Abang melihat kebijakan karbon yang pasti ke depan ini pasti akan sangat eksis ya dibicarakan orang, apalagi Pak Wapres kita kan Wapres terpilih ya, sempat bicara itu dalam debat Capres. Nah, Pijar Foundation ngelihatnya nih kayak gimana soal? Ya, jadi yang jelas tentang perdagangan karbon itu inevitable. Jadi itu nggak bisa kita hindari. Artinya adalah there is one of the new economy buat kita. Blue carbon, green carbon, apapun namanya itu new economy. Artinya adalah mau nggak suka, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan harus dealing dengan itu. Yang kedua adalah itu lebih cocok memang Mbak Azira nanti bisa diundang sama Bro Akhyar. Cuma kalau dari saya sebagai sebagai eksekutif director Pijar Foundation, kita ngelihatnya dari gambar yang lebih besar ya. Yang pertama adalah kita melihatnya bahwa satu harus ekonomi ini kan ekonomi baru, ya kan. Artinya adalah ya tadi ada suatu growth ekonomi yang kita harapkan dari situ. Tapi kita nggak boleh lupa juga bahwa sebenarnya carbon trading ini tujuannya apa? Memberikan insentif kepada perawatan lingkungan, which is itu supaya kita menanam mangrove, supaya kita menanam pohon dan seterusnya. Yang kalau itu manfaatnya tidak dirasakan oleh domestik, mungkin akan menjadi suatu loss ya untuk Indonesia ya. Maka disinilah nanti di pertengahan tahun itu kita kan bikin fellowship. Nah, itu salah satu mau kita bahas adalah itu. Jadi bagaimana kita menemukan titik tengahnya sebenarnya. Karena kan ini kan KLHK yang saat ini kan ya mungkin tinggal beberapa bulan. Artinya adalah ya yang penting kita siapkan dulu ketika nanti administration baru itu mulai jalan. Harusnya rancangannya kayak gimana sih? Harusnya udah ada kayak gitu. Jadi dari Pijar Foundation stand yang kita ambil adalah ya toh tinggal 5 bulan ya kan. Kita coba slow down, kita coba duduk dulu, kita coba berdiskusi dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Harusnya gimana sih? Nah, dari situ kita bisa lebih share lebih detail lagi. Oke, betul. Masuk salah satu perdebatannya yang saya tahu juga adalah KLHK itu menilai dari delta upaya dia dalam melakukan hal yang bukan kewajiban. Kayak misal dia bikin keanekaragaman hayati yang baru atau apa yang pasti bukan kewajiban, tapi sisi bukan pengusaha ya, mungkin beberapa kelompok masyarakat itu berpikir ya ini gue punya hutan, berapa stoknya bisa dijual berapa kan gitu. Tapi KLHK masih menilai itu nggak bisa, harus dihitungnya itu deltanya. Lu udah melakukan hal khusus istimewa di luar kewajiban apa? Nah, ini mungkin Pijar bisa nemuin tuh. Kalau udah titik temu di situ, ini menarik sih, Bang. Voluntary carbon ya kan. Iya, betul. Nah, kalau kita sih selalu percaya bahwa segala sesuatu yang bahkan voluntarily pun sekalipun voluntarily itu harus incentivize. Oke. Jadi kan istilahnya kayak
Bro Akhyar dulu kuliah kan, pasti kan mata kuliah wajib dulu yang dikejar ya nggak? Iya, betul. Habis itu mata kuliah pilihan. Kenapa milih pilihan itu? Karena oh ya ada insentif misalnya, oh gue ngambil mata kuliah data science karena gue denger nih gajinya data scientist tinggi. Kan ada insentif harapan, kan? Walaupun kita volunteer tapi kan ada harapan di situ. Ketika ada harapan di ujung maka orang akan mau melakukan yang volunteer. Oke. Sip, keren. Terima kasih nih Bang Vero. Jadi tadi kita udah bahas banyak hal ya. Dari mulai tentang Bang Vero itu sendiri memutuskan untuk beliau ini pendiri Pijar Foundation ini, apa yang menjadi cita-cita beliau, yang saya pikir juga kita sebagai anak muda juga terinspirasi bahwasannya kita perlu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan besar yang bisa kita perbuat untuk bangsa kita dan juga masyarakat semua. Lalu juga kita juga bicara bagaimana Pijar Foundation dengan program-program menariknya yang itu sudah berjalan, bukan hanya sekedar rencana, yang itu bulan Juli Bang ya, rencana mau ada program bulan 7. Bulan 7 ya. Boleh ceritain nggak sedikit tuh yang bulan 7 tuh mau Nah, ini ngapain? kebetulan programnya dari Mbak Azira yang Global Future X tadi, dan kalau nggak salah udah naik juga posternya di LinkedIn-nya Pijar. Jadi buat teman-teman yang mau join fellowship-nya bisa follow LinkedIn-nya Pijar. Di situ ada tentang informasi tentang Global Future Fellow yang akan kita adakan, dan di situ teman-teman bisa ambil bagian di situ. Pastinya kita nggak bisa nerima semua karena memang terbatas ya, tapi di situ ada beberapa application requirement-nya dari mulai essay dan segala macam. Dari situ kita bisa menilai teman-teman bisa gabung dan juga bisa saling bertukar ide dengan kita. Oke, nah itu teman-teman jadi bisa lihat di sosial medianya ataupun media-media yang Pijar Foundation punya untuk bisa gabung di acara fellow mereka di bulan Juli nanti. Hadirin yang teman-teman semua, kita semua sudah diskusi banyak hal dengan anak muda hebat yang itu menjadi panutan kita semua, inspirasi kita semua. Kita juga harapannya bisa terus menggelorakan bagaimana sektor-sektor ekonomi baru, khususnya ekonomi hijau ini bisa menjadi sektor ekonomi yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan juga mensejahterakan masyarakat tentunya. Kalau saya berpandangan kemarin Bang, harapannya itu bisa jadi nih ke depan soal karbon ini bisa jadi retail Bang. Malah bisa jadi rumah tangga itu juga bisa ikutan punya carbon stock, ikutan bisa carbon trading. Ibaratnya masa depan ini imajinasi kita itu karbon itu bisa dijual di Tokopedia, di mana di e-commerce lah. Imajinasi lo itu kayak zaman tahun 2000-an kita jual pulsa elektronik gitu kan. Orang bisa jualan, nih gue jual karbon gosok-gosok masuk iya, gitu bener. Jadi bagus juga tuh. Nah, ya bisa jadi Pijarnya jadi satu pelopor untuk mendorong itu kan. Jadi di rumah kan kalau kata orang nih Bang, kalau industri rumah tangga ini dikaliin kuantitinya seluruh Indonesia itu kan luar biasa potensinya. Bisa jauh ngalahin industri pabrikan yang ada ya kalau bicara konversi soal menurunkan emisi dan segala macam. Which is katanya berarti industri rumah tangga itu menjadi penyumbang emisi yang terbesar sebenarnya kalau dikaliin. Nah, saya berpikir kebalikannya, berarti sebenarnya industri rumah tangga ini bisa jadi retail kayaknya tuh soal perusahaan karbon. Itu inovasinya bagus, Ya. berarti kan ada kebijakan atau tata kelolanya. Ya, harus dipikirin bisnis modelnya gimana, insentifnya apa. Karena orang mau jualan pulsa gosok-gosok itu karena kan dengan masukin nomor yang ada di pulsa gosok, akhirnya dia bisa nelpon temennya, nelpon saudaranya. Nah, kita harus mikirin insentif di ujungnya apa dari idenya Bro Akhyar yang bagus banget tadi. Oke, siap. Terima kasih nih Bang Vero udah datang dan juga udah memberikan insight-insightnya untuk kita semua. Kita jadi teringat apa yang dikatakan oleh aktor terkenal Leonardo DiCaprio bilang, alarm planet kita telah berbunyi dan inilah waktunya untuk kita bangun dan mengambil tindakan seperti Bang Vero dan Pijar Foundation. Terima kasih banyak Bang Vero atas kehadirannya. Siap. Jangan kapok kalau kita undang lagi. Semangat. Next time bisa ngundang Mbak Azira untuk ngomongin karbon lebih detail. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih semua teman-teman.